Martin Pass 100% bisa main, tapi yang jadi masalah adalah Jordi Amat. Kata itu layak kita sematkan untuk kedua pemain ini. Sebagaimana kita ketahui, desas-desus tentang apakah Martin Pass bisa membela timnas Indonesia di pertandingan melawan Bahrain ini akhirnya terjawab. Di sidang press conference dinyatakan bahwasanya seorang media daripada Bahrain menanyakan bagaimana tentang kabar Martin Pass. Apakah Martin Pass bisa diturunkan atau tidak ketika menghadapi timnas Bahrain? Dan jawaban daripada Coach Sintayong adalah 100% bisa. Ini mengindikasikan bahwasanya Martin Pass betul-betul sudah fit dan Martin Pass siap untuk berlaga hidup mati ini, guys. Sebelumnya memang kita diberitakan Martin Pass mengalami cedera di tangannya dan itu sempat membuat seluruh warga Indonesia jantungnya berdetak dengan kencang, jedak-jeduk ya. Wajar karena Martin Pass selama ini sangat diandalkan di bawah mistar oleh timnas Indonesia. Terbukti 2 poin yang dihasilkan timnas Indonesia di laga kualifikasi round 3 ini itu berkat penampilan daripada cemerlangnya Martin Pass di bawah mistar, guys. Bisa kita bayangkan jika seandainya di bawah mistar itu bukan Martin Pass, mungkin Indonesia bakalan gagal meraih 1 poin pun di 2 laga awal, guys. Tetapi karena kiper kita itu adalah Wakabayashi asal Jepang, seorang Martin Pass, makanya kita berhasil menahan imbang Arab Saudi di Jeddah dan 0-0 menahan imbang juga Australia di Stadion Gelora Bung Karno. Ini merupakan penampilan yang cukup luar biasa. Apalagi selama ini kita kekurangan sosok maestro di bawah mistar, guys. Selama ini kita tidak pernah kekurangan seorang striker, tidak pernah kekurangan seorang winger, tidak pernah kekurangan seorang center midfielder, apalagi back. Tetapi kita pasti selalu merasa kekurangan di bawah mistar. Dan akhirnya kita menemukan jawabannya, yaitu ada di sosok Martin Pass yang betul-betul menjadi penyelamat wajah Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini, guys. Nggak kebayang kalau misalnya kipernya ini bukan Martin Pass. Pasti kalian juga akan merasa deg-degan jika misalnya yang turun ketika nanti melawan Bahrain itu bukan Martin Pass. Jangankan melawan Bahrain, ketika lawan Australia dan Arab Saudi aja kalau misalnya bukan Martin Pass, udah wassalam kita itu. Selanjutnya, kita akan membahas Jordi Amat. Kita tahu Jordi Amat ini memang pemain yang cukup luar biasa ya. Bahkan untuk dari segi penampilannya di level klub bisa kita bilang Jordi Amat merupakan pemain yang paling menonjol kalau berdasarkan rentetan klub yang pernah ia bela. Berdasarkan pengalaman, Jordi Amat mungkin yang nomor 1 di antara teman-teman yang lain, pemain-pemain diaspora yang lain. Tetapi akhir-akhir ini Jordi Amat selalu membuat kesalahan yang cukup fatal, yang mana sering sekali kesalahan-kesalahan daripada Jordi Amat ini selalu menyebabkan sebuah gol untuk lawan. Nah, ini patut untuk dicermati, patut untuk diperhatikan oleh Coach Sintayong tentang performa daripada Jordi Amat. Selama ini Jordi Amat pasti selalu ditempatkan untuk sebagai back tengah yang menemani Rizky Ridho. Nah, kali ini Indonesia memang sudah kedatangan pemain baru sekelas Jayid Jazz dan juga Miss Hilgers. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Jordi Amat akan bermain atau tidak? Jikapun bermain, apakah Jordi Amat ini bermain sebagai fullback kembali? Apakah dia akan bermain sebagai, saya mau bilang tadi itu, apakah Jordi Amat akan bermain sebagai center back lagi? Nah, ini akan patut kita ketahui bersama-sama ketika melawan Bahrain nantinya. Kita tahu Jordi Amat ini posisinya itu selain daripada center back, ia juga bisa sebagai wing back. Tetapi mostly Jordi Amat selalu ditempatkan untuk sebagai center back. Nah, mungkin ini jika prediksi aku ya, jika memang Jordi Amat pun betul-betul diturunkan, mungkin dia tidak akan ditempatkan untuk sebagai center back. Kita tahu center back kita ini sudah sangat mahal ya. Ada Miss Hilgers, Bang Jai, dan juga Rizky Ridho. Ketiga pemain ini mungkin pemain yang paling logik yang kita rasa untuk dipasangkan. Secara Rizky Ridho di 2 penampilan awal, baik itu melawan Arab Saudi, apalagi melawan Australia, itu sangat luar biasa penampilan daripada Bang Rizky Ridho. Kalau Bang Jai nggak usah kita tanya lagi.
Dua pertandingan awal memang betul-betul jadi ajang pembuktian bahwasanya kualitas daripada Serie A itu tidak bisa dipungkiri. Bang Jai selalu menampilkan ketenangan di lini pertahanan timnas Indonesia. Ditambah lagi dengan hadirnya Miss Hilgers. Wah, ini nggak usah kita tanya lagi. Ini pemain grade A, pemain andalan. Dia itu pemain bukan hanya sekedar bangku cadangan guys, tetapi pemain andalan betul di klubnya di FC Twente. Dan Twente ya bukan klub-klub bawah, bukan ADO Den Haag, apalagi klub-klub yang lain. Tapi ini Twente yang betul-betul pernah menjadi juara Liga Belanda, pernah menjadi apa bisa kita bukan pernah menjadi menjadi ya, maksudnya dia pernah menjadi juara Liga Belanda dan dia sering mengikuti apa ya turnamen-turnamen Eropa, bahkan baru-baru ini bisa menahan daripada Manchester United, klub terbesar di dunia, asik selaku fans MU ya. Nah, ini kan menjadi sinyal bahwasannya lini pertahanan Indonesia ini cukup mahal guys. Nah, yang jadi pertanyaan, Jordi Amat ini aku proyeksikan kalau misalnya aku tadi adalah STY, mungkin aku akan menempatkan Jordi Amat sebagai gelandang bertahan untuk menemani Tom Hai di depan. Kita tahu Tom Hai lebih maju ke depan, sedangkan Jordi Amat dia itu pemain yang lebih mundur ke belakang. Ini akan menjadi pasangan yang cukup untuk melengkapi keduanya guys. Kita tahu Jordi Amat ini visi bermainnya cukup bagus. Kalau kita berbicara tentang kualitas Jordi Amat di usia muda, di usia prime-nya, mungkin kita tidak akan bisa menafikan bahwasannya Jordi Amat salah satu pemain terbaik yang kita miliki. Tetapi saat ini usia Jordi Amat tidaklah lagi muda. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dia perbuat, apalagi ketika melawan Irak, gol bunuh diri, ketika melawan Jepang, penalti yang dia buat. Ketika melawan Irak lagi, salah passing. Pokoknya banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dibuat daripada Jordi Amat ini yang sehingga merugikan tim sendiri. Nah, untuk mengantisipasi salah-salah passing ini, nah rata-rata Jordi Amat gol bunuh diri, baru juga pelanggaran kotak penalti, kemudian juga salah passing ini sering terjadi ketika dia berada di posisi center back. Nah, ini yang mengakibatkan cukup riskan. Ketika dia salah passing, maka langsung akan dikonter dengan mudah guys. Nah, untuk mengantisipasi salah passing Jordi Amat ini, sebaiknya Jordi Amat diletakkan di posisi gelandang bertahan, memanfaatkan umpan-umpan crossingnya, umpan-umpan lambungnya yang cukup akurat, dan ketika membuild up serangan juga cukup tenang, tidak mudah untuk ditekan oleh lawan guys. Nah, ini mungkin sebagai salah satu cara untuk menanggulangi jika Jordi Amat ini gagal melakukan passing-passing atau menanggulangi kegagalan-kegagalannya di beberapa pertandingan yang lalu, baik itu sering melanggar dalam kotak penalti maupun gol bunuh diri. Nah, itu sih menurut aku. Tetapi tak bisa kita pungkiri juga bahwasanya Jordi Amat ini merupakan pemain penting bagi timnas Indonesia jika ingin meraih poin melawan Bahrain guys. Memang kita akui Ivan Yenner maupun Nathan itu pemain yang bagus, pemain yang Spartan yang mau bolak-balik maju ke depan untuk memenangkan lini tengah di Indonesia. Tetapi sering sekali kreativitas serangan kita itu, jika Tom Hai sudah mandek ya, dalam artian tidak bisa memberikan variasi serangan lagi atau umpan-umpan yang manja, maka Nathan dengan Ivan Jenner ini kurang bisa untuk memberikan umpan-umpan matang seperti layaknya Tom Hai the Professor guys. Nah, sosok siapa yang bisa untuk dalam menggantikan peran Tom Hai ini? Yaitu adalah di sosoknya Jordi Amat. Jordi Amat meskipun dia berposisi sebagai pemain belakang, tetapi sering sekali umpan-umpan dia itu selalu menjadikan assist. Kita tahu ketika dia bermain di klub-klub Eropa, dia selalu memberikan assist melalui umpan-umpannya. Bahkan yang terbaru, di klub terbarunya di JDT ya, di Johor Darul Takzim itu dia juga sering memberikan umpan-umpan assist melalui umpan-umpan lambungnya guys. Nah, ini cukup menarik untuk menanti bagaimana Jordi Amat. Apakah Jordi Amat bermain dan kalaupun dia bermain maka posisi mana yang akan dia tempati. Dan pesan kita tetap satu, semoga aja Jordi Amat nggak melakukan blunder. Kita udah senang Martin Paes bisa main, tapi takutnya Martin Paes terkejut ngelihat performa daripada si Jordi Amat. Semoga aja Jordi Amat tidak melakukan kesalahan-kesalahan fatal sehingga membuat timnas Indonesia kehilangan poin di laga kali ini. Ya, kita syukur aja kita memang punya target. Kita berharap target bisa mendapatkan poin penuh ya melawan timnas melawan timnas Bahrain. Tetapi hasil seri juga tidak terlalu buruk guys, seperti itu.
Oke, thank you so much. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang pertandingan kali ini. Pada pertandingan kali ini. Pada pertandingan yang akan datang ini, bagaimana menurut kalian tentang hadirnya Martin Paes dan bagaimana tentang Jordi Amat jika bermain. Oke, ini aku dapat kabar guys, katanya Cina udah unggul 1-0 guys. Waduh, gawat kita ini. Oke, tapi ini berita penting atau berita bagus atau enggak ini kalau misalnya Cina menang ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.